Temanya bagus banget pagi hari ini jamaah. Najis-najis yang diperdebatkan. Apa aja najis-najis berikut yang diperdebatkan? Tadi kata Ustadz Syam dia nggak mau debat. Dia mau dibahas aja, diselesaikan. Karena bahasannya luas ya mengenai darah ya Ustadz Syam ya. Bukan kapasitas kita untuk memperdebatkan itu. Dia diperdebatkan sama para fuqaha atau ahli fikih. Kita menjelaskan saja ya. Benar. Kalau gitu darah itu najis apa enggak? Katanya ada darah yang juga tidak najis. Bagaimana itu? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Najis darah apa enggak, Mas Soni? Apa? Darah Najis. Najis apa enggak? Najis. Oh, najis. Berarti semua macam darah adalah najis. Gitu aja, gampang. Semua darah adalah najis kecuali satu. Ya. Satu, darah yang masih mengalir dalam tubuh. Iya kan? Bagaimana mungkin darah yang mengalir dalam tubuh kita itu najis. Sedangkan kita sholat dengan membawa darah kita gitu. Oh, iya. Berapa liter darah dalam tubuh? Apa? Berapa liter darah dalam tubuh manusia? Ustaz nanyanya susah-susah. Susah-susah. Ya udah. Kemudian darah yang masih berada dalam tubuh. Bagaimana darah yang mengucur? Darah yang mengucur apakah najis? Najis. Kecuali darahnya para syuhada. Jadi orang yang mati syahid itu kalau darahnya mengucur maka itu darahnya tidak najis selama darah itu masih menempel di tubuhnya. Tapi kalau darahnya udah jatuh ke tanah lalu terkena dengan kita maka itu termasuk daripada najis. Kemudian lebih smooth dong, najis. Ya najis. Kemudian yang ketiga jangan darah. Jangan aku juga dong. Kenapa? Jangan ngat aku juga. Nah, pilih najis apa hadas nih? Pilih najis apa hadas? Kemudian yang ketiga najis darah. Darah adalah najis yang diperdebatkan adalah masalah sedikit dan banyaknya. Karena yang tidak termasuk najis adalah darah yang ukurannya tidak terlalu banyak. Maka ketika disebutkan darah yang tidak terlalu banyak, disinilah berbeda pendapat para ulama. Ulama Hanafiyah misalnya, selama darah tersebut tidak terlalu besar melebihi daripada besarnya rongga yang mengeluarkan darah. Misalnya ada orang terluka, lalu darahnya itu sebanyak lukanya gitu, maka itu masih dimaafkan gitu. Padahal itu banyak loh, kalau misalnya lukanya gede gitu kan, banyak. Darahnya banyak. Nah itu ulama Hanafiyah. Kemudian daripada ulama Malikiyah mengatakan selama darahnya itu adalah sebesar 1 dirham. 1 dirham, maka kalau diajarkan guru kita Ustaz Maulana tadi itu sebesar jempol lah gitu ya. Enggak lebih daripada jempol, maka itu masih dianggap sedikit darahnya, maka itu tidak najis. Dari ulama Syafi'iyah lah yang tidak menyebutkan ukuran besar dan kecilnya atau banyak dan sedikitnya darah tersebut. Maka sampai sekarang masih berdebat gimana tuh banyaknya. Kalau mau amannya lebih baik darah tersebut adalah sedikit saja. Mana darah yang sedikit itu? Darah yang sedikit misalnya habis donor darah nih, atau misalnya habis rapid test kalau sekarang ya, habis rapid test kan biasanya masih ada tuh bekas darahnya. Kemudian kita tutup pakai perban, kemudian kita sholat, maka yang sedikit itu masih termaafkan. Karena kalau kita nungguin dulu baru kering, mungkin bisa saja lewat waktu sholatnya gitu. Kapan kita mau sholat, maka bekas donor darah misalnya, ataupun darah daripada ukuran binatang gitu ya, dari kutu dan kecoa disebutkan dari 3 imam ini, itu maka itu adalah termasuk darah yang ma'fu. Maka kembali lagi segala jenis darah, karena dalam sebuah riwayat disebutkan dari Ammar bin Yasir bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan daripada pakaiannya daripada baul, daripada tadi air kencing, kemudian membersihkan daripada madhi, kemudian juga membersihkan daripada segala macam darah yang ada yang terkena di dalam pakaian ataupun tubuh manusia ketika mereka dalam keadaan sholat. Maka ketika keluar darah ataupun ada darah ini, tadi di awal kita sudah membahas perbedaan najis dan hadas. Apakah darah tersebut termasuk daripada yang menyebabkan kita berhadas? Maka darah itu tidak termasuk daripada yang disebutkan bahwa kita sedang berhadas. Maka jangan sampai salah paham, oh berarti terkena darah batal wudunya, berwudu lagi. Tidak, hanya najis. Maka kalau najis berarti dibersihkan saja najisnya, tanpa ada niat, tanpa ada yang namanya urutannya. Yang penting hilang daripada najis tersebut, baik di tubuh kita ataupun di pakaian yang hendak kita pakai untuk gunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, khususnya ibadah salat. Maka perlu diperhatikan bahwa segala jenis darah itu adalah najis kecuali satu, darahnya para syuhada, yang kedua darah yang mengalir dalam tubuh kita, yang ketiga darah yang ma'fu, yang masih dimaafkan. Ukurannya yakni tidak banyak darah tersebut. Tapi kalau ukurannya udah banyak gitu ya, dan juga menjijikkan, dan juga mungkin kita merasa bahwa udah kayaknya banyak banget nih darahnya nih, maka itu mestinya sudah kita anggap sebagai najis. Kalau nyamuk lagi sholat tiba-tiba dipok gitu kan. Tergantung ukurannya. Kalau tidak terlalu banyak darahnya maka aman. Aduh, di rumah saya nyamuknya banyak lagi. Nyamuknya Kalau segede suara- apa? Kalau banyak gitu tek gitu, berarti kalau dikit nggak apa-apa ya. Kalau nyamuknya misalnya 10 ekor di situ terus diginiin berarti banyak darahnya. Berarti najis dia. Itu najis ya, bukan Najis hadas dia. ya. Iya. Najis, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Siap. penjelasannya. Semoga bisa lebih kita pahami jamaah yang ada di rumah.